Impact Kids. Wow, ada mangga muda banyak. Wah, asik nih. Kalau dirujak, wah mantap. Makan dulu Selang beberapa waktu kemudian. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Senang sekali Bu Monica bisa membawakan kembali Impact Kids. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pasti udah siap ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu sewaktu kami belajar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah penguasaan diri. Diambil dari kitab Titus 1 ayat 8. Titus 1 ayat 8. Bunyinya, melainkan suka memberi, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Kita ulang ya. Titus 1 ayat 8. Melainkan suka memberi, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Hari ini kita akan belajar dari kata menguasai diri saja ya. Ayo, siapa yang tahu arti kata menguasai diri? Ada yang tahu? Yuk, kita bahas dulu apa arti kata menguasai. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau dapat mengatasi keadaan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu. Jadi, menguasai diri berasal dari kata yang memiliki makna kekuatan dan menandakan seseorang yang dapat menguasai nafsu dan kesenangannya atau sanggup membatasi serta menahan diri untuk hal-hal yang diperbolehkan dengan maksud yang baik. Tadi di depan kita sudah melihat bahwa karena tidak dapat menguasai diri karena keinginan makan banyak buah mangga muda, akhirnya jadi sakit perut. Nah, dalam hal apa lagi kita harus bisa menguasai diri? Misalnya, waktu untuk belajar. Anak-anak bisa menahan diri untuk tidak bermain karena masih waktunya untuk belajar terlebih dahulu. Contoh yang lain lagi, anak-anak minta dibelikan sesuatu ke papa atau ke mama, tetapi dijawab nanti atau tidak. Maka anak-anak supaya dipenuhi keinginannya,
menangis, meraung-raung nangisnya, sambil guling-guling di lantai. Hal itu tidak baik ya anak-anak ya, jangan dilakukan. Anak-anak, bila papa atau mama belum memberikan apa yang anak-anak minta, anak-anak belajar menguasai diri untuk tenang ya. Tidak marah, tidak nangis, meraung-raung. Pasti ada alasan yang baik mengapa papa atau mama belum memberikan apa yang anak-anak minta. Mengapa sih anak-anak belajar menguasai diri? Apa tujuannya? Ada yang bisa jawab? Tujuannya adalah anak-anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik, menjadi teladan bagi teman-teman maupun anggota keluarga yang lain. Contohnya, bila anak-anak menguasai diri, tidak bermain terus-menerus, ya, waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan dapat menguasai pelajaran dengan lebih baik, sehingga tugas ataupun ulangan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Anak-anak menjadi teladan yang baik. Contoh yang lain lagi, yang menguasai diri ya, contohnya ya, tidak mudah marah bila ada yang mengejek. Apabila marah, ya, anak-anak kepancing menjadi marah, anak-anak ribut sama temennya, cekcok. Gak terima, cekcok mulut, jadi main fisik, berantem. Akibat dari berantem, anak-anak malah mendapat hukuman. Kan tidak enak ya anak-anak ya, kita dapat hukuman. Contoh yang lain lagi menguasai diri adalah sekarang ini masih pandemi ya anak-anak ya, COVID-19. Masih harus berjaga jarak, kira-kira 1 meter minimal dengan orang lain bila kita ada di tempat umum. Masih harus pakai masker, masih harus rajin cuci tangan. Tetapi bila kita tidak menguasai diri kita malas untuk pakai masker, kita malas untuk menjaga jarak, ya, tidak rajin cuci tangan, kita merugikan diri kita sendiri, bahkan mungkin merugikan diri orang lain juga. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 disebutkan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota abadi itu maksudnya nanti kita memperolehnya di surga kelak ya. Mahkota abadi itu adalah upah dari kita menguasai diri dalam segala hal. Jadi, bila anak-anak menguasai diri dalam segala hal sejak kecil, itu yang Tuhan Yesus ajarkan, nanti kelak di surga, anak-anak mendapat mahkota yang abadi. Menguasai diri untuk lebih sabar, tidak cepat marah, tidak malas, tidak rakus, serakah, tidak mementingkan diri sendiri, atau menguasai diri tidak mengeluh sebentar-bentar, capek gak mau itu bukan kerjaan saya. Banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk menguasai diri. Bagaimana anak-anak? Pasti bisa ya, dengan bantuan Roh Kudus untuk menguasai diri dalam segala hal. Yuk, kita belajar untuk menguasai diri.
Nah, anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menguasai diri sejak kami kecil, karena kami percaya Engkau sudah menyediakan mahkota abadi bagi kami sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai ketemu lagi dalam acara Impact Kids berikutnya. Tetap semangat, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.